Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang 1. Proses terjadinya pembentukan ASI, 2. Terjadinya kehamilan kembar, 3. Alat kontrasepsi, dan 4. Gangguan pada sistem reproduksi. Proses pembentukan ASI. Pada mulanya, tubuh membuat ASI secara otomatis. Setelah minggu pertama, pelepasan hormon untuk produksi ASI didasarkan pada penawaran dan permintaan. Karenanya, jika ingin suplai ASI terus meningkat, ibu harus sering menyusui si kecil atau memompa ASI. Menyusui secara rutin dapat merangsang saraf pada payudara untuk mengirim pesan ke kelenjar pituitari di otak. Kelenjar pituitari akan melepaskan hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin ini memberitahu kelenjar pembuat susu di payudara untuk membuat ASI. Sementara hormon oksitosin akan memberi sinyal pada refleks letdown untuk melepaskan ASI. ASI kemudian akan keluar ketika bayi mengisap puting atau ibu menggunakan pompa ASI. Tahap produksi ASI seperti ini disebut galaktopesis atau laktogenesis 3. Biasanya dimulai sekitar hari ke-9 dan berlangsung hingga akhir periode menyusui. Faktor-faktor pembentukan ASI. 1. Intensitas menyusui bayi berpengaruh terhadap banyaknya ASI yang keluar. Semakin sering bunda menyusui si kecil, maka ASI yang bunda produksi juga akan semakin melimpah. 2. Pelekatan bayi saat menyusui. Dengan pelekatan menyusui yang baik, tak hanya kebutuhan ASI si kecil terpenuhi, tubuh bunda pun akan terangsang untuk menghasilkan lebih banyak ASI. 3. Stimulasi pada payudara. Stimulasi pada kedua payudara oleh isapan bayi dapat membantu meningkatkan produksi ASI. 4. Pola hidup sehat. Agar produksi ASI melimpah dan lancar, bunda harus menerapkan pola hidup sehat selama menyusui. Caranya mudah, yaitu bunda harus menghindari konsumsi minuman beralkohol dan menghentikan kebiasaan merokok. Jangan lupa juga untuk memperbanyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi. Berikut gambar-gambar bagian ASI. Terjadinya anak kembar. Kehamilan kembar atau gemeli dapat terjadi karena adanya dua zigot atau dua sel telur yang berbeda dan dibuahi oleh dua sel sperma yang terpisah. Bayi yang dihasilkan bisa dengan jenis kelamin yang berbeda ataupun dengan jenis kelamin yang sama. Kembar non-identik dan lebih umum terjadi. Selain itu, bayi kembar juga dapat terjadi karena adanya satu zigot yang kemudian membelah diri menjadi dua embrio. Jika seperti ini, anak yang lahir adalah kembar identik, tentunya dengan jenis kelamin yang sama. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya bayi kembar. 1. Usia. 2. Jumlah anak sebelumnya. 3. Metode bayi tabung. 4. Etnis. 5. Keturunan. Beberapa cara untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya bayi kembar. 1. Bayi tabung. Program bayi tabung adalah proses penggabungan sel telur dan sperma di ruang laboratorium, bukan di dalam organ kelamin wanita. Embrio yang dihasilkan dari penggabungan itu kemudian akan ditransfer ke rahim wanita dan akan tumbuh menjadi bayi. 2. Obat penyubur. Mengonsumsi obat penyubur dapat meningkatkan kemungkinan Anda mengeluarkan sel telur lebih dari satu pada saat yang bersamaan. 3. Inseminasi intrauterin dan obat subur. Inseminasi intrauterin dilakukan dengan menyuntikkan sperma ke dalam rahim. Sebagian wanita yang menggunakan cara ini dan dibantu dengan mengonsumsi obat penyubur bisa mendapatkan anak kembar. Meski sebenarnya proses inseminasi intrauterin sendiri tidak meningkatkan kemungkinan lahirnya bayi kembar. Berikut gambar bayi kembar dan perbedaan kembar identik dan kembar biasa. Alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan apabila sperma bertemu dengan sel telur. Menggunakan alat kontrasepsi akan mencegah sel telur dan sel sperma bertemu, menghentikan produksi sel telur, menghentikan penggabungan sel sperma dan sel telur yang telah dibuahi yang menempel pada lapisan rahim.
Macam-macam alat kontrasepsi. Kondom. Alat kontrasepsi ini dipasang pada alat kelamin pria untuk mencegah masuknya sperma ke dalam vagina ketika berhubungan. Pil KB. Pil ini mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mencegah terjadinya ovulasi. IUD atau intrauterine device memiliki bentuk seperti huruf T. Alat KB ini dipasang pada rahim untuk menghalangi sperma dari proses pembuahan. Suntik KB terbagi menjadi dua jenis, yaitu KB suntik yang memiliki jangka waktu 3 bulan untuk mencegah terjadinya kehamilan dan KB suntik yang hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Gangguan pada sistem reproduksi pada wanita. 1. Endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri, terutama saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Dibandingkan dengan perempuan subur, mereka pun rentan mengalami endometriosis. Cara mencegah endometriosis bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, hindari stres, dan juga memilah apa saja yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan bergizi berperan penting terhadap kesehatan reproduksi seseorang. 2. Kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV, yaitu kanker serviks. Setiap tahun puluhan ribu perempuan menderita kanker serviks. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang, namun bisa dicegah dengan rutin melakukan pap smear, terutama bagi yang sudah aktif berhubungan seksual, dan melakukan vaksinasi HPV. 3. HIV atau AIDS. Sebagian besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Tak hanya itu, berbagai jarum dengan orang yang terinfeksi juga merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu itu juga merupakan cara mencegah penularan HIV atau AIDS. Berkat majunya pengobatan modern, HIV bisa diatasi seperti halnya penyakit kronis lainnya. Tak sedikit penderita HIV yang kualitas hidupnya tetap baik, bahkan memiliki keturunan. Dengan perawatan infertilitas khusus, kemungkinan menularkan virus pada bayi cukup rendah. Gangguan pada sistem reproduksi pria. 1. Disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi atau impotensi adalah kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi saat berhubungan seks. Kondisi ini bisa menyebabkan stres dan turunnya rasa percaya diri pada pria. Disfungsi ereksi bisa terjadi akibat berbagai macam hal, mulai dari gangguan fisik maupun mental. Beberapa contohnya adalah penyakit jantung, hipertensi, obesitas, gangguan tidur, rendahnya hormon testosteron, hingga depresi. 2. Balanitis. Balanitis adalah peradangan kelenjar atau kepala penis. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi jamur, namun dapat juga terjadi akibat infeksi bakteri maupun virus. Pria yang tidak disunat lebih mungkin mengalaminya. Balanitis bisa menyebabkan jumlah gangguan pada area penis, seperti iritasi, kemerahan, bengkak, juga gatal. Penyakit ini juga bisa menyebabkan proses buang air kecil terasa nyeri dan timbulnya bercak putih pada penis. 3. Pembesaran prostat jinak atau hemorrhagic dysplasia. PH adalah penyakit pada sistem reproduksi pria yang umum dialami pria akibat ketidakseimbangan hormon seiring bertambah usia. Kondisi ini bisa menyebabkan rasa tak nyaman saat buang air kecil, seperti terhambatnya aliran urin.